Ya. Terima kasih. Yang pertama untuk Bu Nilo, Ilhami dari RSAD Harapan Kita. Pakai I. Soalnya bukan mie goreng. Dari hati. Jadi pada Bu Nilo, tadi itu Ibu bagus sekali. Ternyata terdapat perbedaan yang katakanlah positif ya antara BLU. Jadi dari Swadana ke BLUD itu terdapat sesuatu yang positif sebenarnya. Nah terus bagaimana dengan adanya CKM kayak gini? Memang ini memang masih baru, tetapi mungkin bisa di prospek. Yang kami rasakan terjadi kemunduran yang drastis, terbukti dari keluhan penyelenggaranya, mulai dari dokternya sampai nanti di apoteknya, semua mengeluh kok ada pembatasan, dan seperti diskusi panel tadi pagi ada ide mengatakan ada constraint lah tentang apa ya, kemerdekaan dokter dalam maupun apotek untuk menentukan sesuatu. Yang untuk kemudian yang kedua dan ketiga ini tentunya ini kan penelitian yang sama tapi dari sisi lain memandangnya kan. Itu tadi di dalam presentasi Bu Fitri dan Pak Kamal ada perbedaan yang sangat bermakna menurut saya. Yang ketiga, oke, kelompok GCI oke, kelompok non GCI oke. Nah kelompok yang ketiga itu dipresentasikan di satu sisi ngomong CARS sebelum 2012, di sisi lain non accredited. Yang benar yang mana? Kalau dengan non accredited kan nggak bisa dibandingin. Harus yang akreditasi semua kan, semua inklusinya kan harus yang gitu. Nah terus tetapi poin pentingnya yang untuk Pak Kamal tadi, ternyata gitu ya hasilnya. Gitu. Ini tadi apa? Bisa terdapat pola yang menetap perbedaan antara ketiga kelompok itu, baik yang di sini maupun di sini dalam sisi manajemen mereka, tak ngaruh lagi GCI apa CARS gitu kan, pola yang menetap perubahan dari ini bagus, tapi nggak ada. Apakah memang terus jadi jawabannya lebih tegasnya gimana? Bagusan mana? Kita pakai CARS apa GCI? Enggak, bukan. Dari sini kan sudah kita bisa trennya sudah kelihatan. Sebenarnya bagus mana sih? Kalau ngomong tidak ada perubahan yang, nah terus makanya begitu ya, ternyata cuma begitu, jadi nggak ada bedanya antara CARS sama GCI. Terus kemudian kalau ke Ibu yang ini tadi apa, nggak ada perbedaan yang antara terdapat perbedaan yang metode pembayaran, pemeriksaan medis, keadaan ibu berbagai. Ya iyalah karena perbaikan GCI itu adalah dalam bidang yaitu yang diteliti masalah manajemen keuangan, masalah bayi baru lahir harus dalam keadaan aman. Kalau ini jadi kayak gimana ya, belalang itu telinganya ada di kaki. Loh, kenapa? Karena kalau digedok bisa loncat. Kalau kaki belakangnya dipotong, digedok dia nggak bisa loncat. Paham? Jadi deduksinya kok apa? Deduksi apa induksi? Cara berpikir itunya saya agak dari sisi itunya kok aneh. Bedanya GCI sama CARS tuh ya di titik itu. Ya terang aja terdapat perbedaan yang bermakna dalam hal perbaikan itu. Nah kalau enggak ya namanya apa gunanya GCI sama ini dari situ. Itu sangat kontradiksi sama Pak Kamal. Ini sama-sama nggak ada bedanya. Bingung. Terima kasih. Kebingungan dijawab nanti Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih untuk yang pertama. Nama Pak. Nama begitu nomor dari Harapan Kita juga. Pak Kamal, pada dasar pemikiran membedakan apakah ini yang GCI, apakah ini yang CARS. Banyak tool antara CARS sama GCI hampir sama, cuman bedanya kalau yang GCI, yang CARS ada MGC-nya. Soalnya kalau dilihat tadi, jadi kira-kira hipotesanya apakah yang GCI lebih unggul daripada CARS kalau dikatakan begitu, sehingga nanti pada waktu kepuasan pelanggan GCI lebih rendah, jadi kalau gitu buktinya lebih rendah tuh nggak usah GCI, yang mana CARS aja gitu. Apakah juga rumah sakit boleh nggak ikut CARS tapi ikut GCI? Kalau rumah sakit mana CARS dulu baru GCI.
Terus yang ketiga Ibu Fitri tadi, untuk kondisi bayi pada waktu pulang itu kan dibilang banyak yang tidak tercatat. Nah, maksudnya tercatat ini gimana? Kalau kita dokter anak kan kalau kita visit ada SOAP, apakah itu kan bisa kelihatan apakah baik atau apa, itu tidak bukan tool atau bukan apa untuk menandakan bahwa itu sehat atau tidak. Misalnya tadi mirip sekali yang pas cuma 21,9 ya, rata-rata cuma 65,9. Itu yang dipakai tercatat sehat pulang itu apa? Kalau kita kan sebagai dokter visit SOAP kan. Ya, kalau di rumah sakit kelas A ya Pak ya. Iya. Kok ada tidak tercatat tadi? Karena saya moderator nggak bisa tanya. Silakan. Itu pertanyaan. Terima kasih. Saya agak awal masalah rumah sakit karena emang bisa dilihat di rumah sakit. Yang saya tertarik dengan tadi yang nama saya Rike dari UGM. Yang terkait tadi yang di CICAR, saya tertarik yang 3 kelompok itu apakah masing-masing jumlah sampelnya 3 atau ada perbedaan jumlah sampel. Kemudian tadi yang ada hasil 0,0 itu perbandingan antara DCI-CAR, DCI yang non abilitasi atau kas non abilitasi atau pada ketiganya. Kemudian saya juga tertarik bagaimana tentang kriteria rumah sakit pendidikan di rumah sakit ini. Karena sepengetahuan saya kalau di biasa yang DCI Sarjito, kok yang kas dia sudah kalau dia kepuasan pasiennya ya maksudnya secara kasaran agak bisa ditebak gitu. Biasanya kira-kira Sarjito tuh biasanya itu berarti sudah lebih puas karena iya karena swasta. Kan tadi juga rumah sakit publik ini milik pemerintah atau publik dalam definisi non-profit. Baik, silakan Bu. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ilhami. Jadi kalau di RJKN karena kami memang tidak memiliki sana, jadi saya tidak bisa menjawab berdasarkan data ya. Jadi jawabannya hanya asumsi pribadi gitu Pak. Di rumah sakit di DIY itu rumah sakit pemerintah, memang kebanyakan pasiennya itu adalah pasien yang asuransi sosial. Kebetulan di DIY sekarang ini jam kesdanya masih jalan Pak. Jadi walaupun sudah ada JKN, jam kesda itu masih jalan dan sama dengan daerah-daerah lain, jam kesda ini memang untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat di asuransi nasional. Sehingga ketika pasien itu datang, walaupun misalnya rumah sakitnya mengeluh dengan JKN, tapi mereka bisa tertutupi dengan adanya jam kesda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan beberapa waktu yang lalu kami diberi kesempatan untuk membahas hasil penelitian dari Badan Mutu DIY yang meneliti tentang kepuasan provider terhadap jaminan kesehatan sosial, kemudian kepuasan pengguna terhadap jaminan kesehatan sosial, dan kepuasan pengguna terhadap provider. Jadi hasilnya secara umum di DIY ternyata semuanya puas Pak. Jadi di atas 80% semua tingkat kepuasannya. Jadi saya rasa mungkin masyarakatnya juga sederhana saja permintaannya ya, tidak neko-neko gitu, jadi tidak terlalu tinggi ekspektasinya tidak terlalu tinggi sehingga mereka apa yang disediakan di rumah sakit mereka sudah bisa. Yang penting dokternya ada, mereka sudah merasa puas. Kemudian kebetulan juga mungkin dokternya juga ekspektasinya tidak neko-neko juga. Yang penting mereka bisa melayani, ada alatnya, ada obatnya, mereka bisa memberikan dengan pasien, mereka sudah merasa puas. Seperti itu. Jogja Pak. Seperti itu. Jadi seperti itu kondisinya di DIY. Kemudian spesifik pada Pak Budi, saya tidak meneliti mengenai korelasinya Pak, karena ini kan studi kasus ya. Tapi berdasarkan dari hasil diskusi kami dengan para manajer di Rumah Sakit Bantul, memang mereka mengatakan kebanyakan pasiennya itu memang pasien tidak mampu, dan penambahan kapasitas yang mereka lakukan setelah era BLUD pun sebagian besar untuk kelas 3, karena memang dengan adanya jam kesda, efeknya itu adalah pasien jadi punya akses yang sangat luas kepada rumah sakit, sehingga mereka yang tadinya tidak bisa karena tidak punya uang, mereka bisa mengakses, sehingga ini yang membuat kapasitas rumah sakit jadi sangat penuh dan mereka kemudian membuka kapasitas tambahan untuk itu. Kemudian juga saya rasa efek lain dari mereka mampu merekrut dokter baru, dokter kontrak ini juga saya rasa cukup berdampak, karena yang tadinya misalnya
poliklinik objeknya cuma 1, sekarang jadi 2, dan mereka juga praktek sore Pak. Gitu. Jadi mereka dokter-dokter yang dikontrak ini selain praktek pagi juga praktek sore, dan pagi sampai malam itu penuh terus pasiennya, sehingga ini yang membuat juga kapasitas layanan di sana selalu full occupied seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Saya jawab nanti, mungkin masih ada kaitan antara pertanyaan Dr. Ilhami dan Pak siapa tadi? Bu Dike. Ya, Bu Dike. Jadi ya, pertama mungkin yang ingin kami sampaikan, saya lebih suka berdiri. Kalau saya suka dulu kayaknya jika harus berdiri katanya. Ya sopan gitu ya Dok ya. Dr. Ilhami. Jadi kami membagi ketiga, tapi ceritanya sebetulnya seperti yang dipaparkan tadi, sebetulnya masih terlalu dini buat kita untuk menyampaikan kesimpulan ini. Dan yang kami sampaikan dengan GCI tadi, yang harus kita catat adalah ini rumah sakit yang sedang mengejar GCI. Jadi bukan rumah sakit yang sudah mendapatkan GCI, karena rumah sakit publik, government hospital itu belum ada yang mendapatkan GCI, baru ada private hospital. Nah ini kita tahu, kecuali ya ada rumah sakit mungkin tapi nggak kita masukkan di dalam topik penelitian kita. Nah terlalu dini juga buat kita untuk memberi kesimpulan dari hasil penelitian. Tapi apa yang sementara yang kita punya ini bisa memberikan perspektif. Kalau dilihat di situ 3 kelompok tadi, rumah sakit yang sedang mengejar GCI, yang ada rumah sakit yang digadang-gadang dalam tanda kutip jadi andalan Kemenkes. Jadi ibarat ayam dijaga-jagain untuk maju ke gelanggang, disiapkan. Kemudian ada rumah sakit yang baru selesai akreditasi KAS 2012, tadi sudah disinggung apa perbedaannya, dan ada rumah sakit yang belum ke situ. 3 kelompok ini kita ingin lihat apakah ada perbedaan dalam hal clinical review dan pasien experience. Kelompok yang ketiga itu adalah kelompok rumah sakit yang sudah terakreditasi tetapi belum mengupdate akreditasinya untuk yang KAS 2012-nya. Sudah terakreditasi. Jadi 3-tiganya adalah kelompok rumah sakit yang sudah terakreditasi. Jadi 3-tiganya sudah akreditasi. Sudah akreditasi. Betul. Baru bisa dibanding. Iya, itu ceritanya. Nah, soal hasil kalau mau dilihat, kalau saya nulis komentar Pak Jazuli tadi soal ini rumah sakit tipe A gitu ya datanya, tapi faktanya begitu. Apa yang kami dapat dari status pasien itulah yang kemudian bicara di sini, bahwa data itu tidak ada, kemudian catatan tidak ada, itu kita temukan di situ. Dan kalau dicari pola, ya kalau dilihat secara kuantitatif kita bisa debat soal itu. Dilihat sebagian besar memang GCI lebih bagus dari dua kelompok yang lainnya. Tapi polanya tidak di semua gitu. Jadi ada hal-hal tertentu baik pada diagnosis pneumonia atau kemudian yang AMI itu ada yang bagian GCI yang tidak, artinya nilainya tidak absolut kemenangannya. Jadi polanya tidak ini, meskipun sebagian besar kita tidak bisa kita katakan bahwa GCI lebih baik. Kalau quick count belum bisa. Quick count. Kalau pemenang belum bisa. Iya, kalau sekarang harus memilih pemenang, mungkin GCI jadi pemenang. Gitu. Dari quick count udah kelihatan dia akan menang. Lebih baik. Quick count apa dulu ya? Ya ini quick count antara GCI, KAS sama KAS belum 2012 itu tadi. Ini Kalau kayak pemilu nih. Iya, kalau saya pribadi tetap optimis melihat bahwa yang GCI memang secara umum, karena saya melihatnya sebagai orang kuantitatif, bahwa agregat data, besaran data, proporsi data itu besarnya dari situ. Gitu. Nah soal kelompok tadi ada ditanyakan bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan jumlah. Soal jumlahnya itu adalah 3 rumah sakit yang sedang mengejar GCI, kemudian 2 rumah sakit yang baru saja terakreditasi KAS 2012 dan 4 rumah sakit. Gitu. Ya, mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan karena ini adalah tingkat kontrak kami dengan URC. Kami tidak menyampaikan nama rumah sakit, gitu. Tetapi kita tahu bahwa ada 16 rumah sakit tiba. Kita ambil 9 dari 16 rumah sakit itu untuk analisis. Itu mungkin dari saya. Dan kalau ini saya
karena ada kaitannya dengan nama saya di bawah, saya komentar sedikit meskipun ditulis di situ Dr. Fitri bahwa ada kontradiktif. Ini kita bicara data general, kemudian data kita breakdown. Boleh saja data general berbeda ketika kita breakdown, tergantung pada dimensi mana yang kita breakdown itu komentar saya. Terima kasih. Yang tadi itu kenapa tadi hipotesa kenapa dibedakan antara CAS sama GCI? Emang hipotesanya si peneliti emang GCI lebih bagus daripada CAS kan komponen itu sama kan? Iya, mungkin saya bantu Pak Kamal ya. Mungkin saya sedikit menambahkan informasi yang diberikan oleh Pak Kamal tadi. Jadi tujuan dari penelitian kami ini adalah ingin melihat sejauh mana akreditasi GCI itu dari kualitas pelayanan itu cukup baik dibandingkan CAS 2012. Dan karena dari segi biaya pun akreditasi GCI jauh lebih mahal daripada karena bayar konsultannya bukan karena bayar komponen itu. Iya. Bayar konsultan. Iya. Nah, ya salah satu tujuan dari penelitian kami ini adalah ingin melihat apakah akreditasi yang CAS 2012 ini kan saat ini sedang menuju ke yang untuk diakui juga di ISPUA ya Pak ya. Jadi kami ingin melihat di situ apakah setelah akreditasi CAS 2012 ini diakui oleh ISPUA, dia bisa sejajar dengan akreditasi GCI dalam hal kualitas pelayanan, dia akan sama kualitasnya. Namun data kami ini masih data baseline. Yang kami peroleh pun datanya adalah data dari rumah sakit GCI yang baru ditunjuk bahwa dia untuk melakukan GCI, dan data-data retrospektif yang kami lakukan itu jauh sebelum dia masuk ke dalam proses persiapan GCI. Jadi mungkin kekurangannya kami di situ. Tapi pada saat baseline nanti ada beberapa rumah sakit yang kami dapat informasi bahwa dia sudah masuk dalam survei, sudah dalam proses untuk buat GCI-nya, itu akan diikuti apakah ada perubahan kualitas pelayanan di masing-masing 4 diagnosa yang kami lihat tadi di midline nanti. Nah, itu akan kami lakukan di tahun ini. Jadi untuk beberapa rumah sakit dari 9 rumah sakit ini yang sudah dilakukan akreditasi GCI-nya baru kami bisa potret. Sementara yang hasil baseline kami mungkin bisa dibilang secara menyeluruh itu sama, karena datanya data retrospektif, data sebelum mereka ditunjuk sebagai rumah sakit menuju GCI, CARS yang 2012 dan yang belum akreditasi 12. Mungkin itu Pak yang bisa kami katakan. Tapi memang tujuan penelitian kami adalah ingin melihat kalau memang ternyata CARS 2012 itu sudah bisa memenuhi kualitas pelayanan dan pasien safety-nya juga bagus, lalu untuk apa kita akreditasi GCI? Itu tujuan kami. Itu tujuan dari Kemenkes juga meminta bantuan URC dan kami untuk melihat memotret ini sejauh mana kita perlu akreditasi GCI. Kalau memang ada rumah sakit yang mau melakukan akreditasi, monggo saja, karena itu kan pilihan gitu loh, untuk memasarkan rumah sakitnya. Tapi kalau memang hanya untuk akreditasi aja, mungkin akreditasi CARS 2012 sudah cukup bagi suatu rumah sakit untuk kualitas pelayanan. Mungkin itu. Dan yang tadi yang pertanyaan Bapak mengenai kondisi bayi saat keluar, ini salah satu instrumen yang kami ambil dari NICE. Di situ kami ingin melihat kalau sekarang kan kebanyakan status ibu ya Pak ya, status bayi. SOP ibu, SOP-nya ibu, swabnya bayi. Kami ingin melihat bahwa bisa tidak, karena ibu ini kan adalah bagian. Bayi itu satuan dengan ibunya. Pada saat ibunya pulang, sebaiknya kondisi bayi itu juga ditulis dalam SOP ibunya, bahwa bayinya misalnya juga itu pulang, atau bayinya masih ditahan di ruang kamar bayi karena ada asfiksia atau apa segala macam. Yang tercatat selama ini adalah kondisi bayi pada saat dia hanya lahir, berat badan lahir, apgar skornya, status ibu. Sementara di status bayi pada saat dia sudah dilahirkan, dia akan ditulis SOP setelah lahir sampai pasiennya pulang. Yang kami ingin memberi masukan mungkin di sini nantinya ingin melihat bahwa catatan bayi itu juga dilengkapi di status ibunya, apakah bayinya masih sakit atau apa seperti itu, karena kan itu satu kesatuan. Dan di sini rumah sakit kami ini juga adalah rumah sakit pendidikan yang mungkin ada bantuan-bantuan dari koas atau residen yang ikut menulis dalam status pasien tersebut. Dan satu hal lagi yang masih jadi masalah di kita ini adalah, mungkin Pak Ilhami tahu karena kami juga pernah kerjasama ya Pak ya, bahwa status bayi dengan status ibu itu susah sekali carinya. Kalau kita cari status ibu
terus kita mau link status bayinya, itu sangat sulit. Ibu dengan nomor rekening ini, bayi ini, tapi pas kita cari statusnya nggak ketemu. Itu bukan bayinya ibu ini bayinya ibu yang lain. Gitu. Jadi itu menjadi poin yang cukup bagus buat kita dalam perbaikan medical record, dimana kalau kita mencari data bayinya mungkin bisa, walaupun tidak memperoleh dari status bayinya, kita bisa peroleh dari status ibunya. Mungkin itu jawaban dari kami. Tambahan kan antara SOP dua bayi kan masing-masing komponen status SOP itu si dokter tidak terus anaknya kan juga nggak mungkin. Mungkin begini, Mungkin ada yang kedua. Iya, kan Iya, karena catatan setuju. yang terbaru kan ada catatan terintegrasi terpadu, jadi dokter itu perawat dan dokter anak kan ada yang terpadu itu. Ya mungkin kan kalau tidak kan lulus kan dia anak udah ada SOP sehat, misalnya asfiksi, rawat. Nanti kita buka dengan berikutnya Pak, ya. Atau kalau mau diskusi lebih detail karena jadi justru tadi disampaikan oleh Pak Kamal bahwa teman-teman ini membutuhkan input, ya, karena ini adalah survei awal, selain data yang nanti targetnya sebagai 2017 tadi saya dengar ya, kita akan main 2017 justru input dari Bapak Ibu yang hadir di sini bisa untuk lebih memperkaya begitu, ya. Karena ini memang yang ditunggu GCI KAS 2012 atau tidak misalnya. Baik, kita buka teman kedua. Nggak ada peduli. Ya, jadi yang pertama adalah mengenai mutunya ini apa yang di bahwa terjadi peningkatan mutu, karena mutunya begitu luas, apakah kepuasan atau apa gitu, atau hanya boros itu saja sebagai mutu. Mungkin nanti dalam state mutu juga dijelaskan mutu apa sebenarnya yang dinilai, karena sangat terlalu berharap gitu bahwa dengan BLU mutunya naik, padahal cuma itunya aja yang naik, yang lainnya mungkin belum. Yang pertama, yang kedua ke Pak Kamal, bahkan ciri khasnya GCI dan KAS 12 itu condong ke pasien safety. Nah sekarang di mana itu komponen pasien safety-nya itu dinilai? Makasih. Silakan Ibu. Terima kasih, nama saya Hendri dari Pusat Penelitian Kesehatan. Jadi pertanyaannya untuk timnya Pak Kamal dan Bu Putri. Tadi kan rumah sakit tipe A-nya ada kalau nggak salah 16 ya. Terus diambil 9 pertanyaan, kenapa nggak semua gitu, tanggung dikit lagi. Karena kalau dari pandangan saya mungkin ada pertimbangan, nah itu pertimbangannya seperti apa? Karena ini nanti mempengaruhi dari bagaimana pemetaan itu sendiri, karena kan kalau ada, mohon maaf kalau ada selection bias gitu ya, karena itu tipe A kan harapannya semuanya sejajar, tapi ketika dilihat aja hasilnya sudah ada kayaknya yang seeking GCI itu lebih baik. Terus nanti kalau dalam prosesnya, jadi saya melihatnya startnya aja sudah nggak balance gitu. Jadi ibaratnya satunya tuh udah plus, nanti kalau start terus di ke depan sih kayaknya kalau intervensinya bagus atau prosesnya bagus, ya pastinya harusnya lebih bagus, kecuali kalau ada apa-apa gitu kan. Makanya ini jadi pertimbangan, makanya kenapa nggak semua aja gitu. Terus kalau nggak semua yang 9 ini apakah emang balance ya ininya ngambilnya gitu, karena kalau nggak balance itu nggak sama. Terus yang terakhir tadi salah satunya adalah not seeking CARS ya, tapi dia sudah CARS, tapi juga dia nggak GCI juga kan. Nah kenapa nggak ditulis not seeking CARS kan, not seeking GCI gitu, karena saya dari tadi ngarepin ada satu lagi not seeking GCI gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Ibu silakan. Saya yang melihat Nama Bu. Oh ya, saya Nina dari rumah sakit swasta. Kalau melihat adanya ketidaksinkronan itu, apakah memang pada penelitian ini sudah dilakukan ya semacam uji lah ya, apakah kuesioner yang disampaikan itu sudah benar apa? Ini untuk siapa Bu? Untuk Pak Kamal atau untuk? Iya, dua-dua. Mungkin Pak Kamal ya lebih cenderung ya, karena untuk membedakan antara GCI dengan CARS gitu, karena tidak sinkron gitu ya. Kalau yang tadi kan lumayan sinkron antara yang tidak dengan yang ya. Nah, apakah memang sudah dibuat uji validitas atau uji reliabilitas itu untuk melihat apakah memang cara kita
mencari data itu sudah benar apa enggak, sehingga kok bisa nggak sinkron gitu kan. Kalau penelitian itu harusnya kan ada sinkron sesuai kayak gitu. Itu aja. Ya. Baik, silahkan Pak Kamal dulu ya. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sebenarnya kita punya komponen hospital review, kita punya organizational audit untuk masing-masing departemen, dan juga ada clinical chart yang kita lihat dari pasiennya. Gitu. Yang indikator-indikator yang dipilih itu juga bisa kita kategorikan menunjukkan gitu, di daerah clinical review-nya. Untuk Mbak Hendy Hartati, Mbak Hendy, ini 9 kalau BPK mau nyumbang sedikit ke tetangga saya kayaknya sangat senang sekali. Tapi gini, menarik sekali untuk melihat selection bias 9/16. Ketika awal kita mau milih, ada satu rumah sakit yang sudah persiapan mock survey. Nah ini membahayakan juga kita, iya, mock survey JCI-nya. Nah kita khawatir jangan-jangan, nah ini nanti yang akan cenderung memperlebar variasinya gitu. Nah ini kita exclude gitu. Jadi memang ada pertimbangan untuk melihat kriteria inklusi dan eksklusinya, sehingga sampelnya dengan keterbatasan kami juga sebenarnya di awal itu agak putar ini cara bagaimana kita cuma punya 9 dan 16 rumah sakit, kemudian scatter gitu, harus ada just tip lagi dengan wilayah. Tapi apapun itu kita coba, saya terikat dengan tidak boleh menyampaikan tepat, tapi saya bisa menjamin bahwa itu diambil dengan sebaran yang proporsional, kemudian kita ambil dengan mewakili karakteristik paling tidak pulau, kemudian sisi barat dan sisi timur, kemudian bagaimana keterwakilan urban dan dalam tanda kutip yang sedikit rural begitu. Itu yang ini. Jadi balancingnya mungkin di situ. Kalau selection biasnya mungkin bisa kita minimalkan. Ya, masukannya terima kasih untuk yang kategori ketiga. Tadi Dr. Ilhami juga menyinggung itu dan sempat ya mungkin kami akan perjelas itu lagi terima kasih ya di bahan presentasinya. Yang terakhir soal tools, nanti mungkin Dr. Fitri juga kalau mau komentar silakan. Ini validitas tools ini kami ambil dari tools yang sudah sering dipakai oleh banyak negara, dan juga sebelumnya Dr. Fitri juga pernah pakai di Pasuruan ya, di Rumah Sakit Malang untuk yang nice ya. Di Impact dengan Dr. Ilhami di daerah Banten juga pernah bersama-sama. Jadi tools yang sudah berkali-kali kita ini, dan dari Impact itu rasanya saya ingat ada sekitar 12 publikasi internasional dari total 20 penelitian. Jadi insya Allah toolsnya bisa kita ini kan gitu. Dan sudah dipublish dan dipakai oleh banyak akademisi. Mungkin itu mana cukup. Oke. Diri juga deh. Pertanyaannya, memang untuk masalah mutu ini tadi kami tidak begitu detail menyampaikan, tapi secara umum hasil dari studi ini karena yang kami lakukan itu adalah wawancara dan focus group discussion dengan beberapa kelompok manajer rumah sakit. Yang pertama kami dapati bahwa untuk kepuasan pasien itu masing-masing rumah sakit melakukan surveinya masing-masing. Jadi sebelumnya mereka menganggap survei kepuasan pasien itu adalah sesuatu yang merepotkan, jadi dan tidak penting gitu. Tapi sekarang dengan mereka jadi BLUD, mereka menganggap bahwa pendapat pasien itu penting karena daripada muncul di koran, lebih baik mereka evaluasi dulu gitu. Nah sehingga mereka masing-masing melakukan survei, dan ketika kita wawancara waktu itu mereka rata-rata mengatakan lebih dari 70% kepuasan hasil dari kepuasan pasien yang mereka lakukan. Kemudian bagus standar berapa persen? Gimana? Kepuasan pelanggannya bagus standar berapa persen? Kalau itu mungkin harusnya tergantung dari SPM ya. Jadi kalau BLUD, karena ini 3 rumah sakit kan SPM-nya beda-beda, dan SPM untuk kepuasan pun di setiap instansi beda-beda. Saya nggak hafal seperti apa. Tapi itu juga menjadi salah satu ukuran bahwa sebelumnya mereka tidak punya SPM, sekarang mereka jadi punya SPM. Dan SPM ini menjadi ukuran untuk inputnya seperti itu. Kemudian untuk prosesnya mereka banyak yang prosedur-prosedur yang kemudian mereka lengkapi, karena sebenarnya salah satu rumah sakit yang dari 3 rumah sakit ini juga mengejar akreditasi yang KARS, tapi KARS yang 2012.
Itu mereka targetkan tahun 2014 ini mereka mencapai itu, sehingga tentu ada perbedaan atau ada peningkatan mutu dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian untuk output memang yang kami amati hanya yang untuk klinis yang rawat inap ya, karena kami menganggap ini bisa menjadi satu representatif juga dibandingkan yang lain. Hanya sayangnya 2 rumah sakit tidak tercatat angka infeksi nosokomialnya, padahal itu adalah salah satu indikator yang penting. Barangkali ini menjadi catatan juga dari kami untuk rumah sakit yang bersangkutan bahwa itu harus diamati, itu bukan hanya GDR, NDR dan sebagainya. Terima kasih Pak Bri. Baik, mudah-mudahan sudah puas ya Bapak Ibu ya. Baik, terakhir Bapak Ibu, masih ada 15 menit lagi. Ini saya borong semua aja itu ya. Tidak ada pakai 3, tidak ada pakai 4, 1, 2, 3, 4. Silakan sebutkan nama Bapak dulu ya Pak ya. Nama, kemudian dari mana, untuk siapa pertanyaan. Terima kasih, saya Sasmito dari industri ya. Pertanyaan saya masih berkaitan dengan Pak Ilhami tadi, tanya ke Bung Doh ya, yang berkaitan dengan JKN. Tadi kan disebutkan tidak meneliti hal ini ya, tapi asumsi Bu Nilo bahwa JKN ini melengkapi dari DLUD atau Jamkesda. Balik. Jamkesda yang melengkapi Jamkesda melengkapi JKN. Ya, karena JKN kan Askes dan Jamkesmas itu digabung jadi satu. Tapi Ya. Jamkesdanya masih ada. Yang dilengkapi apa ya Bu? Pesertanya, Coverage pesertanya. Coverage-nya, bukan pelayanannya. Oh ya, saya kira untuk layanannya dilengkapi ya. Oh. Ya, karena kan sama itu. Iya, itu aja sih sebenarnya pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Baik, silakan Bapak Mbaknya ini. Silakan Pak. Dapat jatah Bapak. Baik, terima kasih. Saya dengan Dita dari Stikes Banten. Pertanyaan saya untuk Ibu Ketua MK mengenai DLUD sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau saya menangkap paparan Ibu tadi, itu semua mengenai perubahan rumah sakit, status rumah sakit, kemudian menjadi DLUD. Satu, saya pikir akreditasi ini mungkin bukan satu-satunya komponen penentu output atau outcome-nya rumah sakit. Jadinya ini masih baseline. Jadinya tidak akan mengherankan mungkin kalau baseline-nya berbeda-beda. Apalagi ini mungkin dari rumah sakit yang barat, tengah, timur. Ya. Akan menarik juga nanti kalau penelitian ini melihat mungkin percentage of change dari baseline itu. Jadinya tidak menghitung apakah baseline-nya signifikan different atau tidak, karena Masih moderat awal. iya, dan expected significant difference-nya, dan mungkin bukan karena GCI-nya, mungkin juga adanya itu saja belum bisa disimpulkan bahwa ini significant different karena ini GCI, karena ini KARS, atau karena tidak ada apa-apa. Terus yang kedua, ini linear regression yang menyebabkan itu tadi nama compounding ANOVA. Jadi kata proporsi ya, Trigger komplit. Oke, trigger compare. Terus kalau gitu saya mau menanya, jumlah sampelnya ini kan 9. Dia kan 200.000, tapi dia berpusat ke 9 gitu ya, dengan ada mengkontrol untuk sejumlah compounding. Kalau nggak salah tadi 4. Itu kira-kira dari uji statistiknya apa saja yang dilakukan tim ini untuk memastikan bahwa ANOVA itu bisa dilakukan untuk sampel yang hanya 9. Tapi sekarang dengan penjelasan ini, oh benar juga ya. Kalau kita sudah KARS ini sudah diakui di mana? Siswa. Dan nggak usah GCI lagi. Nah sekarang tambah sedikit. Jadi pertanyaan sambil meneliti itu, di poin manakah titik-titik KARS harus diperbaiki? Katakanlah nanti KARS 2015 atau KARS 2014, sehingga itu bisa sama dengan CCI. Itu aja. Jadi nggak usah. Harusnya bukan mengambil dari DCI. Betul. Harusnya kan nggak ambil dari CCI. Instrumennya diambil dari sini. Ya. Makanya di titik mana saja yang gitu ya, malah jadi timbul ide penelitian ini split aja. Dalam penelitian sama subjeknya semua sama, di split gitu paralel, nanti akan ketemu indikator apa saja yang perlu diperbaiki di KARS
menjadi KARS 2014 atau 2015 misalnya, sehingga itu akan sama dengan GCI, tapi nggak nyontek plok. Oh GCI itu sama aja bohong. Mungkin bukan sama mungkin Pak ya, lebih sama. Maksudnya indikator ini adalah indikator yang tajam, merupakan indikator yang tajam yang nanti kalau diadu waktu di ESKOA itu layak kita, jadi malah jadi kebanggaan bangsa kita. Terus kemudian tadi timbul dari Pak Kamal ngomong bahwa kami punya kesulitan dalam hal catatan medik, pencatatan. Ibu ini juga tadi detailnya tidak ada link antara ini. Memang betul antara masing-masing profesi ini kalau ini opini ya, bukan pertanyaan, opini. Memang betul masing-masing profesi kita nggak boleh saling ngeresokin, tapi kan boleh kita ngintip punya tetangga. Contohnya, oh bayi masih di inkubator, cukup ditulis di catatan medik di ibu nomor 1 pada saat ibu lahir. Ini nanti yang kami usulkan, pada saat ibu lahir, bayi lahir, ibu melahirkan terus bayinya lahir. Kemudian langsung ada di situ nomor catatan medik bayi, dicatat di catatan medik ibu. Jadi nggak ada lagi kesulitan nanti ke depan. Kami mengusulkan nanti seperti itu, sehingga nomor CM-nya bayi gini. Jadi di link di pada saat titik lahirnya aja, oh di situ sudah ketemu. Nomor 1 itu. Kemudian kedua, masalah ngintip tadi kami mengusulkan kan SOAP masalah ibu, terus kemudian di bawahnya bayi masih di inkubator, bayi sudah menyusui, sudah bonding. Cuman satu kalimat itu aja itu mungkin sangat berarti bagi sini bahwasanya oh ini ngeling, oh ada, betul kan ya? Masalah aman atau tidak ini kan dari situ. Nanti kalau di inkubator baru buka buku itu selama oh masih sudah bonding, no problem. Bagi ini nggak usah diteliti lebih lanjut, tapi begitu ada inkubator, nah apa dirawat di ruang NICU baru dilacak di SOAP ini, betul kan ya? Cuma usul seperti itu. Terima kasih. Ingin melihat apakah ada perubahan di situ, ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah melakukan analisis komparasi antara grup. Jadi ada grup, kalau ini bukan eksperimental gitu ya, tapi kita bisa lakukan perbandingan grup yang misalnya GCI, kemudian yang KARS, seeking KARS, atau yang baru saja terregistrasi KARS, itu bisa kita lakukan. Yang kedua adalah dalam kedepannya ketika kita lakukan midline dan endline, kita bisa melihat itu ke depan. Jadi ada 2 cara, membandingkan dan kemudian mengikuti gap, sehingga kita bisa melihat yang dikomentari tadi, change-nya, gap-nya, deltanya, sehingga kita bisa lihat apakah ada perubahan. Dan kemudian perubahan ini, delta antara kelompok yang GCI dengan kelompok yang non tadi, apakah deltanya sama besar atau tidak. Kemudian kontribusinya juga bisa kita lihat. Kita bisa melakukan adjustment di situ, jadi kita betul-betul tahu apakah variabel itu yang memberikan. Saya sepakat soal itu, dan memang itu yang akan kita lakukan. Penelitian ini menggunakan sampel yang tidak sedikit. Sebagai catatan, pasien interview kita ambil dari 4 bangsal di rumah sakit tipe A. Ini rumah sakit tipe A yang karakteristik pasiennya, jumlah pasien yang sangat banyak. Kemudian kita hati-hati betul dalam menerapkan metodologinya, sehingga nanti pasien yang terambil itu bukan terjadi selection bias misalnya hanya dari kelas tertentu. Itu kita lakukan upaya itu dari masing-masing bangsal. Kemudian polanya juga kita pertimbangkan, oh ya ini kalau pasien yang pulang pagi, pulang sore, pulang weekend segala macam, itu variabel-variabel itu kita ini. Tentunya selalu ada keterbatasan, tapi paling tidak kami di awal menyadari bahwa kita mesti sangat-sangat hati-hati. Totalnya 1080 pasien interview, 1080 dari 9 rumah sakit pasien kita tanya. Ada unsur pasien safety-nya di situ. Kita tanya bagaimana komunikasinya, bagaimana ininya. Kemudian medical record dari tiap rumah sakit ada sekitar 100. Jadi totalnya ada sekitar 900 medical record. Jadi terbayang dari beberapa bulan kami mengumpulkan data hanya untuk melakukan cleaning datanya juga berbulan-bulan sampai kepada analisis. Itu kedepannya kami lihat lagi kira-kira apa analisis yang menarik untuk dilakukan. Untuk komentar saja Dr. Ilhami tadi soal pasien KARS dengan GCI. Kalau saya pribadi melihatnya begini, dari segi proses, kalau diminta komentar soal KARS, saya lebih tajam ke arah KARS. KARS ini katanya kan kalau lembaga akreditor harus independen.
tapi faktanya KARS ada di bawah Kemenkes gitu, kemudian ditunjuk. Pertanyaan kritisnya adalah sejauh mana independensi KARS untuk itu satu. Kemudian soal proses, nah prosesnya, soal proses ketika melakukan akreditasi, implementasi di lapangan, samakah itu juga menjadi pertanyaan kritis buat kita. Samakah yang dilihat? Apakah selama ini misalnya KARS itu tidak lebih kepada melihat output dokumen saja? Ketika datang kita kumpulkan dokumen, kita lihat gitu. Yang melakukan asistensi, yang melakukan bantuan adalah orang dari KARS juga. Kemudian yang melakukan evaluasi dari mana? Dari KARS juga. Terus bagaimana polanya? Dokumen saja dilihat misalnya bagaimana gitu. Apakah ada menanyakan kepada pasiennya? Samakah itu dengan JISA? Itu juga menjadi pertanyaan kritis buat kita, sehingga kita bisa membedakan bahwa kita masih perlu banyak berbenah, khususnya untuk KARS. Terima kasih. Atau kongres-kongres yang lain, apakah instrumen atau alat manajemen yang namanya BLUD dan akreditasi ini bisa tidak melakukan yang namanya kendali mutu, kendali biaya. Nah ini nanti kita akan tunggu Bapak Ibu sekalian ya, di kongres-kongres berikutnya terbukti tidak BLUD sama akreditasi atau GCI atau apapun lah ya, bisa mengendalikan mutu dan bisa mengendalikan biaya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, ini senyapaan tadi dari Jogja, saya ingat betul, dan juga saya menangkap sesuatu di dalam Kongres Perdana Inahya ini, bahwa kita harus menerima keadaan dan berupaya berbuat yang baik dalam keadaan tersebut. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, diskusinya. Kita beri aplaus untuk 3 penyaji kita. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, karena tadi mungkin saya nyeletuk sedikit, Bapak Ibu biar lebih santai lah diskusinya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.